Kemarin teman saya menanyakan bagaimana caranya memilih saham yang baik. Saham yang baik adalah saham yang bisa memberikan keuntungan maksimal kepada investornya. Di Bursa Efek Indonesia sendiri, per Maret kemarin ada 853 emiten atau perusahaan yang terdaftar di sana. Ada berbagai banyak metode, tools, analisa yang bisa digunakan. Memilih saham yang baik adalah proses perjalanan investasi yang panjang. Saya ambil salah satu contoh aja yang saya lakukan dari sisi analisa kualitatif dan kuantitatif, atau banyak yang menyebut itu sebagai analisa fundamental. Saya biasa gunakan alat bantu. Dua di antaranya saya pakai adalah RTI dan Stockbit. Keduanya sih gratis gitu. Nah, saat kita ingin beli sebuah saham, wajar dong manakala kita melihat ini sebenarnya saham sudah murah atau kemahalan sih gitu. Kemudian yang kedua itu apakah saham ini prospek ke depannya. Nah, kita lihat dulu di kategori filter saya untuk melihat saham itu menarik dari sisi harga, murah apa enggak. Itu saya pakai acuan price earning ratio, PER, dan price booking value. Price earning ratio ini adalah perbandingan harga dibandingkan dengan earning per share atau laba per tahunnya. Misalnya Anda beli di harga 100, labanya berapa sih? Earning per share, laba per tahunannya. Misalnya laba per tahun 10, berarti PER-nya adalah 10, 100 dibagi 10. Artinya, dalam 10 tahun ke depan, kalau labanya stabil, sama, itu berarti Anda sudah balik modal. Nah, saya biasanya pakai acuan PER ini di bawah 10. Atau separah-parahnya itu di bawah 15. Kalau udah di atas itu, saya anggap ini udah terlalu mahal gitu. Dari sisi harga. Kemudian, rasio yang kedua yang saya gunakan adalah price booking value. Price booking value ini adalah perbandingan harga terhadap nilai buku. Nilai buku itu seperti ini. Rumusnya sih ekuitas dibandingkan dengan lembar saham yang beredar. Misalnya nilai ekuitas atau modal dari perusahaan tersebut 10.000 misalnya. Nah, di situ ada 100 lembar saham yang beredar. Berarti nilai buku perusahaan tersebut adalah 10.000 dibagi 100. Berapa ketemunya? 100. Nah, kalau Anda beli di harga 100, berarti kan 100 dibagi 100 tadi, ketemunya kan 1. Nah, PBV, Price Booking Value, itu 1 ke bawah termasuk murah. Artinya dengan harga 100, Anda dapatkan 100 nilai buku. Kalau misalnya Anda beli di harga 50, dapatnya 100 kan lebih murah. Pakai duit 50, dapatnya 100 gitu. 100 nilai buku gitu. Nah, itu dua rasio yang saya gunakan. Biasanya sih kalau PBV di bawah 1. Atau ya separah-parahnya 1, lah ya. 1,5 itu masih oke gitu. Di atas itu saya anggap itu sudah ya relatif mahal. Nah, itu dua rasio dari sisi harga. Di luar itu, kalau kita terlalu berfokus pada harga, kadang-kadang perusahaan yang punya growth atau pertumbuhan bagus tidak masuk dalam kategori. Parameter yang ketiga, akhirnya saya pakai PEG, Price Earning Growth. Nah, Price Earning Growth ini adalah perbandingan antara harga dibandingkan dengan pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan bisa dilihat dari mana sih gitu? Dilihat dari pertumbuhan laba tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Idealnya seperti apa? Kalau perusahaan dengan PEG, Price Earning Good, di bawah 1, itu artinya harga dibandingkan pertumbuhannya itu lebih cepat pertumbuhannya, lebih menarik pertumbuhannya. Artinya bisa memberikan imbal balik yang bagus. Jadi acuan PEG saya juga pakai itu di bawah 1 atau setidaknya 1 koma lah ya. Jadi 3 rasio tersebut yang biasanya saya gunakan searching awal. Nah, setelah ketemu daftar emiten yang masuk kategori tersebut, saya biasanya cek dari sisi pertumbuhan ekuitasnya. Itu harus tumbuh. Kemudian dari sisi pertumbuhan utangnya. Utangnya jangan terlalu besar. Biasanya ada rasionya debt earning ratio atau DER itu di bawah 1. Biasanya standarnya seperti itu. Kemudian saya juga pastikan bahwa
perusahaan tersebut punya net profit margin yang baik. Di atas 20 sih idealnya. Nah, itu menunjang laba. Intinya kalau Anda membeli sebuah bisnis, yang paling pertama dikejar apa sih? Tujuan perusahaan adalah mencari laba. Laba itu yang harus Anda cari, karena efeknya kemana-mana. Terhadap pertumbuhan bisnis, terhadap kekuatan modal, terhadap penguasaan pasar, dan sebagainya. Oke, selamat berinvestasi.